kesepakatan kesimpulan ini, yang mana memang betul bahwa kepala desa sudah mengakui kesalahan karena kontribusi perusahaan melalui Sibadri tidak dimasukkan. Jumat pagi 9 Oktober 2020, warga Pandian Rembang, Kabupaten Pasuruan kembali mendatangi DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka datang ke DPRD untuk menemui Komisi 1. Tujuannya adalah untuk menanyakan catatan rekom yang dinilai janggal. Sebab dalam catatan tersebut ada poin yang dimasukkan terkait hibah yang nyatanya dalam pertemuan dengan Komisi 1 tidak pernah dibahas. Warga menilai catatan hibah itu sangat merugikan dan mereka datang untuk mempertanyakan sekaligus meminta agar Komisi 1 mengubahnya. Dari Pasuruan, Sulis TV mengabarkan. Selamat pagi, Bu. Mau menemui Komisi 1. Iya. Bapak Rafiq dari Pandean, Bapak Haji Ismail dari Pandean, Bapak Suryadi dengan bersama rekan-rekan Bapak Muhammad juga dari Pandean. Ingin menanyakan dari hasil kemarin kesepakatan rapat kesepakatan yang ada di Komisi 1. Pak, ini dari mana, Pak? Saya dari Pandean. Pandian mana? Pandean Rembang. Datang ke DPRD ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka mempertanyakan hasil rekom tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya saya datang ke Komisi 1 supaya minta rekom itu dirubah karena tidak ada pembahasan waktu pertemuan, tidak ada pembahasan hibah, kok sekarang kok ada hibah. Gimana kok bisa begitu? Karena rekom itu hanya memerintahkan kepada kepala desa untuk ngasih rekom kepada PT Angkor. Kenapa kok ini seperti surat perjanjian? Saya siapa yang bikin di Komisi 1 itu biar terang benerang. Kok adanya surat seperti itu kok melenceng dari harapan kita gitu. Itu rekom kasus apa, Pak? Kasus CSR mulai tahun CSR industri Pandian ini mulai tahun 2014 sampai 2019 tidak masuk ke pertanggungjawaban dengan kepala desanya, dengan kelompoknya untuk memperkaya diri. Ternyata waktu itu sudah mengaku kesalahan di sini, tetapi sekarang kok ada timbul ungkapan bahwa Kades Pandian ini memberi hibah. Kapan memberi hibah kepada masyarakat? Karena laporannya dia mulai tahun 2014 sampai 19 tidak ada di pertanggungjawaban itu. Upaya untuk meminta atau menanyakan rekom dengan bertemu Komisi 1 gimana upaya hari ini? Masih belum bertemu dengan Komisi 1 dan tidak ada satu orang pun di dalam kantor Komisi 1. Ini Pak ya, garis bawahi yang namanya tadi pertanyaan jenengan ke Saudara Ismail dengan Saudara Suryadi. Intinya kita mendatangi Komisi 1 ini mempertanyakan hasil dari keabsahan rekomendasi notulen ini, yang mana dari kesepakatan kemarin ini tidak sesuai sama sekali yang kita harapkan. Karena yang kemarin rapat itu kita di dalam, dan hasilnya pun sama lihat dulu soroti Pak wartawan ya. Dari kesepakatan wartawan ini, kesepakatan kesimpulan ini, yang mana memang betul bahwa kepala desa sudah mengakui kesalahan karena kontribusi perusahaan melalui Sibadri tidak dimasukkan dalam administrasi dokumen perencanaan desa. Itu memang betul, mereka akui kemarin kesalahan kepala desa. Yang menjadi bahasan di sini, kata-kata makna dalam hibah ini muncul dari mana? Sedangkan dalam pembahasan dari awal sampai akhir tidak ada yang namanya kata pembahasan hibah pada masyarakat di dalam forum kemarin yang ada dimasuk di Komisi 1. Sehingga menjadi perhatian khusus bagi PDMD untuk melakukan pembinaan. Yang kita tanyakan tentang keabsahan surat ini, Pak,
kok ada muncul kata-kata hibah? Mulai kapan ada kata-kata hibah di desa masyarakat Pandan, menghibahkan ke masyarakat Pandan? Tuh hibah itu apa sih arti kata-kata hibah itu, kan gitu loh. Ayolah, jangan dibodoh-bodohi masyarakat Pandan dengan kata trik, dengan kata surat-surat yang seperti ini. Karena masyarakat Pandan sekarang ini cuma cerdas-cerdas semua, tidak bodoh dengan diakal-akal yang seperti ini. Dan dari hasil surat ini, Pak, tidak ada tanda tangan, tidak ada stempel sama sekali dari pihak yang bersangkutan siapa yang mengesahkan dalam surat ini. Itu. Masa arti sebuah kesepakatan tidak ada kata-kata stempel? Setelah munculnya surat ini, apa yang terjadi di Pandan sebenarnya? Ya langsung setelah ada munculnya dari pihak surat ini datangnya ke desa, ya langsung pihak para desa untuk memanggil kita untuk merapatkan, seolah-olah dia itu senang dari hasil keputusan ini dan memanggil kita. Dan besok nanti rencana Sabtu siang akan merapatkan saudara masyarakat, Sabtu sore besok untuk masyarakat dengan kita untuk mengabsen untuk ini, begitu loh Pak, kan itu. Sedangkan ini tidak cocok sekali dengan sesuai hasil keputusan nutulan yang kemarin di Komisi 1, begitu loh Pak. Terus ke DPR ini tujuannya apa? Tujuan kita ke DPR bersama rekan-rekan ini ya jelas ingin mempertanyakan ini, keabsahan ini, karena tidak sesuai sama sekali dari hasil nutiran rapat keputusan yang kemarin kita disepakati oleh kepala desa. Jelas bukti nyata, kita bicara tidak mengada-ngada loh Pak. Kita bicara dengan hasil sesuai bukti yang ada. Begitu. Minta dirubah atau bagaimana ini? Ya, kalau memang perjanjian tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai dari hasil kesepakatan yang kemarin kita dengarkan bersama, ya dirubah dong sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada, biar tidak mengingkari apa yang namanya sebuah keputusan, tidak mengingkari apa yang namanya sebuah perjanjian, yang mana perjanjian kemarin itu sudah diomongkan, sudah dibicarakan, sudah diiyakan oleh seorang kepala desa sendiri, yang mana kepala desa kemarin sudah bicara ngomong, oke, saya merekomendasi untuk yang ada tertera di sini, di dalam CV itu, di dalam Komisi 1. Kenapa sekarang turunnya rekomendasi sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Seorang kepala desa memberikan rekomendasi berbelat-belit dengan pakai trik. Kita rapat lagi di kepala desa, kita seperti eksternal, berarti kan lagi tidak ada, berarti kesepakatan ini. Apa harapannya ke depan untuk kasus ini? Ya, harapan ini ke depan, kalau saya secara pribadi katakan apa yang salah biar ada tempat yang salah, karena di situ ada tempatnya secara hukum, ada tempatnya masing-masing, ada tempatnya perdata, pidana. Ayolah kita tunjukkan apa yang menjadi sebuah kesalahan, yang salah yang salah, ono ngene, sing bener ya ono ngene. Kita baik bersama-sama lah untuk urusan ini, jangan ditutup-tutupi lah. Apalagi kepala desa kemarin sudah mengakui dengan BPD-nya kesalahan tentang ini yang sudah tercantum dalam kesepakatan ini. Ini fakta loh Pak. Bukti ini sudah, bukan mengada-ngada, ini bukti yang mana mereka kepala desa mengakui dengan BPD bahwa dia itu bersalah. Tapi embel-embelnya di belakang kok ada hibah. Hibahnya bentuk apa, kan begitu. Terus harapannya ke Komisi 1? Ya menanyakan keabsahan ini, siapa yang membuat ini. Ya kalau memang Komisi 1 yang membuat ini, tolonglah, mohon maaf, mintalah dirubah sesuai dengan kesepakatan yang ada, dengan hasil yang ada kemarin, karena didengar masyarakat banyak, media juga mensortir kemarin. Itu dunia bicara ini loh. Cuman aku setuju semakin panjang semakin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inarak Pak Kades. Punten nggih. Saya juga baru datang Pak Surabaya. Iya, saya mohon maaf, siang hari ini ternyata tanpa keterangan dan tidak mengindahkan undangan Komisi 1. Sudah 2 kali surat kita kirimkan, layangkan resmi, tanda tangan lembaga resmi, stempelnya basah resmi, tapi Ketua BUMDes yang komisarisnya Kepala Desa Pandean tidak mengindahkan undangan dan tidak hadir. Ya. Dengan demikian nanti mohon dan hormat Bapak Sekretaris, apabila siang hari ini belum kelar masalah ini, maka mohon dan hormat dibuatkan surat undangan panggil paksa. Kita minta bantuan petugas kepolisian sesuai dengan undang-undang ya dan Permendagri nomor 23.
bahwa kepala desa bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, ya, itu adalah kepada bupati tapi melalui camat, ya. Sedangkan LPJ ini sudah diberikan, Pak, sudah diterima dan sudah sah resmi, ya. Hasilnya adalah 0. Untuk itu mohon dan hormat kepada Bapak Camat, mohon dijelaskan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini sehingga LPJ 2019 ini lolos, bahwa pendapatan desa itu adalah 0. Mohon dijelaskan. Bantuan dari pihak ketiga kepada pemerintah desa, karena kami juga di sana tidak masuk, Pak, dalam tidak mengetahui, karena mereka karena otonomi desa dari perusahaan langsung perjanjiannya dengan pemerintah desa. Dari Pak Camat sangat terima kasih. Dan kemudian ini kan pembahasan yang kedua, kami nggak akan mengulang lagi dari notulen dan dari pernyataan baik dari CMWI, PT Angkor, ini semua rata-rata bukan untuk perorangan. Nah, kenapa? Karena CV Badri ini dia bekerja sama Angkor ini, ya, klausannya adalah penanggung jawab itu adalah kepala desa, bukan saudara Karim. Itu Pak Camat saya sampaikan. Kalau kepala desa, maka pendapatan menjadi pendapatan desa. Kepada beliau, BPD, mohon dengan hormat menyampaikan hal-hal yang seharusnya. Mengenai yang sampean tanyakan itu, kami dari BPD sudah berembuk dengan Bapak Kepala Desa untuk memperbaiki kesalahan atau yang menurut kami itu mungkin kebodohan kami atau bagaimana. Jadi kami menghormati, Pak, bahwa Pak Jenderal mengatakan apa adanya. Tokoh masyarakat yang hadir, apa yang Pak Jenderal harapkan? Kami bernama Habib Ismail dari Pandia. Apalan-apalan dari PT PIR ini kan untungnya banyak, Pak. Jadi saya orang asli, orang sini, jadi tahu. Jadi yang mengelola ini sudah kaya semua, makanya jadi lah masyarakatnya mulai dari hulu ke hilir kan semua itu kan harus menikmati kesejahteraan. Ternyata dia bisa gunakan. Tak suruh apa itu ya apa, enak berembuk, dia malah mentang-mentang, Pak. Akhirnya saya sampai berjalan laporan, Pak, ini saya dengan masyarakat ke kantor Polres saya 3 kali, Pak. Ini tanda terimanya ada. Permasalahan ini karena saya ini di Desa Pandian ini tidak ada teman, Pak, karena dia sudah grupnya dia semua. Kalau dikelompokkan di masyarakat bisa carut, Pak, karena yang datang itu dikasih duit, tidak ada yang mendukung kita. Saya lari, Pak, ke Kapolres 3 kali, ternyata dipimpin oleh Inspektur Parlan. 3 kali sama Pak Jisoleh. Kok tidak jalan, Pak? Kenapa? Tapi kepolisian dari Polres kok datang terus ke orang-orang 3 itu yang mengelola itu. Akhirnya bingung, Pak, mau kemana saya? Akhirnya saya ke Jati, Pak, ke Pak Jaksa Tinggi Jawa Timur. Dilemparkan ke Jaksa sini, katanya sudah jalan sampai kemarin saya telepon bagian Tipikor, sudah jalan, Pak. Ada apa? Kok sebegitu semua jalan? Karena dia kaya, Pak. Kaya, monggo diaudit, Pak. Tidak main-main, Pak. Kalau bupati aja kalah sama hasilnya orang-orang itu. Akhirnya, Pak, saya ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Ada surat saya, Pak. Ya tidak jalan juga. Kenapa? Akhirnya terakhir ke Bapak kita karena
kita ini ada wakil kita di sini. Seandainya Bapak wakil kita juga tidak jalan, terus kemana kita? Makanya Pak, saya bukan untuk pribadi saya. Kalau pribadi saya mungkin saya ke Pak Lurahnya aja udah dikasih pabrik dia. Tapi untuk masyarakat Pak, yang makan itu cuma grup-grupnya dia. Terus saya dulu sudah peristiwa, sudah mempenjarakan bapaknya. Masalah tentang CMBI, karena dijual sama sekdesnya sendiri. Ditahan bapaknya dia. Dihukum Pak. Yang membodohi masyarakat itu sudah bertahun-tahun. Ya tidak mungkin masyarakat ini terus legowo karena sudah dibohongi masyarakat sudah berapa tahun Pak? Sudah 7 tahun Pak. Makanya tolong Bapak ini ini kan sudah tersentuh dengan hukum karena dia kalau seandainya tidak seperti ini Pak, jalan terus itu membodohi masyarakat itu sudah 7 tahun. Kalau salah setahun 2 tahun mungkin Pak, ini sudah 7 tahun. Terus jadi kepala desa karena dia jadi dipilih masyarakat, jadi belum dilantik, membeli asetnya desa sendiri dengan harga seenaknya. Apakah betul Pak? Saya atas nama Kepala Desa mungkin terkait PAD 0 ya seperti yang disampaikan oleh Bapak BPD tadi, mungkin itu adalah kelemahan daripada saya. Kalau yang ada di notulen memang saya di situ bertindak sebagai bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab itu bukan bertanggung jawab hafalan, saya tidak ada MOU, tidak ada kontrak, gitu, tidak ada kontrak secara khusus kepada saya selaku pribadi atau sebagai pejabat. Di situ hanya notulen. Gitu. Bapak mengakui ini sah, ini palsu atau tidak? Ini loh biasa bawa asli ya, Pak Camat. Ini asli atau palsu Pak Camat? Asli ya, masyarakat ya, tak baca berenak ya. Jadi ini tidak saya tambah ya. Intinya topik adalah koordinasi bersama tokoh masyarakat dan kepala desa Pandian. Ini topiknya ya, tokoh masyarakat dan kepala desa Pandian. Kemudian pembahasan hafalan PT Amkor yang dikelola oleh CV Badri dengan perpanjangan kontrak hingga 2020. Kita kasih tahu juga. Ini Pak, ini ada bahasa notulen yang dipaksakan, yang tidak bisa ditutupi, gak taunya bocor ya. Bapak PTC ya, ngapunten bisa perhatikan ya, dan nanti ada bentuk notulen ya Bapak sampaikan ke pihak perusahaan Bapak. Yang pertama, Desa Pandian tidak diperbolehkan menyewa ya. Desa Pandian tidak diperbolehkan menyewa hafalan dari PT Amcor. Luar biasa enggak? Luar biasa. Di dalam notulen ini ada kepala desa. Ini sudah melanggar Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 14. Itu loh ya, maaf ya. Saya baca loh ya, maaf ya. Saya tidak membuat. Dari Bapak PTC ya, ini sudah nggak benar. Yang kedua bawahnya lagi, sedangkan kontrak di sini bukan antara PT Amkor dengan Desa Pandian, tetapi kontrak itu merupakan perjanjian antara PT Amkor dengan perusahaan garis miring CV setempat ya, CV setempat dalam kurung Pandian. Berarti CV setempat Desa Pandian ya. Yang di sini CV Badri. Nah, saya mau tanya, CV setempat itu yang ada hanya satu CV Badri kah? Tidak. Ini sudah nggak benar. Ini namanya monopoli ya. Monopoli sing ketoro direncanakan. Ini disaksikan kepala desa loh.
bukan saksi penanggung jawab loh ya. Terus yang berikut lagi, informasi dari Kepala Desa Pandian dan menurut Bapak Karim, setiap warga berhak mengajukan kontrak dengan perusahaan PT Amkor ketika kontrak sebelum habis. Ya. Kontrak sebelumnya habis. Ini kan tahun 2016 sampai 2020. Berarti sebelum 2020 boleh CV lain mengajukan usulan kontrak. Terus lagi ini, yang paling bawah sip nih Pak. Yang paling bawah itu tabrakan dengan yang di atas. Kepala Desa Pandian dalam kurung Bapak Karim menampung permohonan tokoh masyarakat Desa Pandian untuk mendapatkan kontribusi rutin ke warga Desa Pandian dari CV Badri selaku pengelola hafalan dari PT Amkor. Adalah apa kira-kira mereka itu bebas Pak dari aturan ini? Masyarakat Pandian ini berhak loh Pak mendapat kontribusi rutin dari CV Badri. Terus masyarakat dapat apa dari CV Badri? Salah Pak. Maka dari itu Pak, kontrak-kontrak seperti ini ada kontrak yang dipaksakan ya. Yang dipaksakan. Ini lagi Pak, maaf ya. Keinginan tokoh masyarakat Desa Pandian penunjukan perusahaan CV ya yang bekerja sama dengan PT Amkor diharapkan dengan adanya musyawarah seluruh Desa Pandian. Nah, ya. Jadi itu Pak yang kami sampaikan. Terakhir, tokoh yang akan diundang dan akan didiskusikan antara Kepala Desa Pandian, Ketua BPD Pandian dan Haji Soleh. Haji Soleh yang mana Pak? Bapak? Oke. Untuk itu ngapunten ya. Saya rasa itu PT CV Badri itu sudah cukup sah dan sudah melakukan kegiatan mewakili masyarakat Desa Pandian. Seharusnya kan memberikan masukan kontribusi kepada desa ya. Mungkin Pak Kadisnya itu mungkin malu menegur atau apa. Yang jelas CV Badri itu sudah meninggalkan kewajibannya memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Pandian terkait MOU-nya dengan PT Amkor. Ini saya nggak membuat loh Pak, saya dikasih ini datang sendiri. Saya orang hukum, saya analisa. Dan memang kunci pokoknya PT Amkor itu melepaskan ke perusahaan, ke CV siapa, itu memang haknya PT Amkor, maksud dia. Halo, PT Amkor mau melepas kepada siapa, itu haknya PT Amkor. Tetapi dari Undang-Undang Permendagri nomor 20 itu tidak bisa bebas karena itu masuk dalam wilayah Desa Pandian. Nah, sudah 2016 sampai 2020 tidak ada kontribusi ya kepada desa. Dan lebih parah, Direktur CV Badri adalah Ketua BUMDes. Ini perlu diaudit apa tidak seharusnya? Saya sudah menegur sama Pak Lurah ini awalnya. Pak Lurah, sampai ini jabatannya kapan habisnya? Habisnya kapan? Di PIR. Nah terus, dan mengelola CMWI tanggal berapa, bulan berapa, sampai kan mau habis jabatannya, kan gitu saja. Pertama awalnya Pak. Terus saya tanya lagi tentang CMWI satu, kapan habisnya, dibalik ke masyarakat. Kedua, tentang Amkor Pak. Sekarang fokus ke Amkor Pak, ke Amkor dulu Pak, biar selesai gitu Pak. Tentang Amkor tak ada yang tentang Amkor gimana? Oh nggak tahu itu, wah itu urusan Badri sama PT Amkor, katanya beliau. Betul sampai tidak pernah mengasihkan rekomendasi ke Amkor, itu saya Pak, waktu itu di PIR. Oh nggak pernah ngasihkan rekomendasi, beliau bilang begitu. Di sisi lain 3 hari kemudian ngundang PT Amkor saya Pak. Akhirnya PT Amkor datang ke SIR, datang di Amkor. Tak tanyain, apakah sampai memberi ke CV Badri itu berdasarkan rekomendasi dari kepala desa apa enggak? Kalau saya Pak Haji, kalau tidak ada rekomendasi dari kepala desa, tidak mungkin saya dikasih CV Badri. Bilang begitu CV Amkor.
Jadi ada rekomendasi dari Amkor, ada dari Karim, dari Pak Kepala Desa. Jadi kalau seperti itu, Pak, siapa yang bertanggung jawab ini? Ya kan Pak Lur tadi muter terus, nggak mengakui sampai Pak Ketua sampai sumpah billahi huruf qasam itu, Pak. Tapi Pak Lurnya nggak mengakui masih, Pak. Tidak pernah katanya, Pak harus jangan. Siapa yang bertanggung jawab ini, Pak? Nah, yang kedua, Sudah 7 tahun. ini, Pak, pengakuan ini, Pak, ya. Memang perlawanan itu sangat berat, Pak. Kalau memang sekarang ini, Pak, ya, sekarang tidak tahu tentang hukum, tidak tahu tentang ini, perlawanan bukan sekarang, Pak, 7 tahun, Pak. 7 tahun menuntut ini, Pak, mulai dari awal, Pak. Jadi masyarakat dipilah, dikasih ini, itu, Pak. Saya minta bantuan Komisi 1, Pak. Karena tadi tidak ngaku kan Karim. Ini dapat di Dewan ini, Pak. Kalau di desa bagaimana? Kalau di Kepala Desa bagaimana, Pak? Kan nggak ngaku tadi Karim. Tidak mengasihkan rekomendasi ke Amkor katanya. Jadi ini tidak pernah selesai, Pak. Ini, Pak, ini bukan PBD-nya, Pak. Ini wakilnya, Pak. Yang tahu itu Agus Halim itu PBD-nya. Ini wakilnya ini, Pak. Jadi di mana apakah sudah koordinasi sama ketuanya bilang seperti itu tadi? Apakah enggak? Nggak tahu. Tadi tanyakan beliau. Makanya saya, Pak, ini soal keagamaan saya, Pak. Bukan saya sendiri, Pak. Keagamaan di sana. Saya rapat pulang nangis, Pak. Kalau rapat pulang nangis saya namanya di darah ini, Pak. Siapa yang bertanggung jawab ini, Pak? Makanya perlawanan bukan ini aja, Pak. Damai. Siapa yang bertanggung jawab yang 7 tahun itu, Pak? Yang 7 tahun pengelola Amkor, saya sudah tahu karena Amkor itu mengasihkan ada rekomendasi dari Karim. Sampai tanya lagi nanti, kalau memang beliau melihat, Pak, nggak selesai, Pak. Ini di forum Dewan ini, Pak, apalagi di desa. Saya diundang 2 kali di desa. Mau apa ke desa? Nggak tahu hukum semua. Kan nggak tahu hukum kalau seperti ini, Pak, di desa, Pak. Di Dewan pengakuan seperti ini. Di desa kayak apa saya? Coba pikir sampean, Pak. Saya minta tolong sama Bapak, PT Amkor didatengin, Badri didatengin Ketua Bumdes, Ketua PBD-nya Agus Halim, sama nanti Pak, insya Allah Pak Camat ya Pak Lurah, biar menyaksikan semuanya, biar kirim gitu, Pak. Kalau nggak datang itu nggak kirim, nggak bisa, Pak. Karena Bapak tadi bahwa ini apa mau damai enggak? Mau damai tentang apa? Yang bertanggung jawab duit yang ratusan juta dapat dari Amkor mana, Pak? Dari Amkor, dari CMWI, fotonya ada, Pak, fotonya ada. Sebelum dilantik, foto-foto pakai duit 400 juta, 100 juta. Coba, apa? Saya, Pak Karim selaku Kepala Desa, sore hari ini menyampaikan ya, bagaimana caranya masa depan lagi. Pengelolaannya selama ini tahun 2016 sampai 2020 itu dari PT CV Badri itu nggak ada pendapatan, padahal sudah salah. Dan itu haknya desa. Nanti maka Pak Kades nanti harus gantian ya CV-nya kan? Iya, CV-nya masuk Kades gantian, Pak. Ya ora iso, Pak. Maaf lah ngomong. CV ini tadi kan yang penting CV-nya ini kan di wilayah Desa Pandean. Di Desa Pandean ada berapa CV? Pak BPD ada berapa CV, Pak BPD? Pak Badri, terus Pak Haji punya CV bukan? Punya. Terus yang lainnya ada enggak? Punya. Wis cukup aja kakek, sampean punya? Pak, ada 4 CV, Pak. Siapapun pengelolaan limbah atau hafalan, BUMDes dapat berapa persentase? Betul ya? Karena ini mau berunding karena ini kesalahan sudah 7 tahun. Maka harus dirombak desa Pandian ini. Masyarakat seperti saya sudah tidak terima dipimpin oleh orang itu atau kepala BPD, wakil DPD, terus Karang Taruna, Bumdesnya harus diberhentikan karena masyarakat sudah ini nggak nyalai aturan setahun 2 tahun, Pak. Ini sudah 7 tahun. Lah penghasilan di pabrik-pabrik ini seandainya berjalan dengan lancar sudah miliaran, Pak. Makanya siapa yang tidak sakit hati? Makanya saya
kalau tidak diberhentikan itu maka akan saya tuntut ke hukum. Memang tidak wewenang Bapak, tapi saya jalan terus sampai ke Mabes. Saya tuntut secara hukum, bukan kewenangan sampean. Saya keluar, saya tuntut ke hukum. Iya, saya juga wartawan, Pak. Kepala wartawan saya. Makanya kalau diatur ini orang-orang itu aja yang ngelola, dia sudah kaya, rakyat mulai dari hulu ke hilir mati, Pak. Orang-orangnya dia. Makanya Pak dibenahi hari ini. Iya. Bukan memenang sampean ke hukum, bukan. Saya tahu. Tapi kasih rekomendasi. Saya yang nuntut, gitu. Sampai mau Iza dengan ini mau, itu Pak yang kita bahas. Loh iya, tapi ada syaratnya. Kepala BPD sudah bodoh, tak bisa mengawasi. Kepala Bumdes sudah bodoh, sudah melanggar hukum. Dia juga bodoh juga jadi kepala desa. Karena dia yang ngangkat, itu sudah pidana Pak. Tadi itu, ngapain harus nuruti ke Bumdes itu? Kalau teman-teman itu mau, silakan, saya tidak mau. Saya tuntut. Itu aja, ngapain sisa? Permintaan saya, ada keberanian untuk merembak. Kalau nggak ada kebidanaan, aja ngapain? Biar dia masuk, dirombak sendiri oleh Pak Camat, gitu. Enggak, saya marah memang Pak. Karena saya didolimi 7 tahun. Karena dia sudah dolim sama masyarakat. Jangankan apalan, rakyat Pandian mulai SMP banyak yang kau tanya sama putra daerahnya. Kenapa orang luar yang kerja semua? Tanya sama putra daerah. Ya, sarjana ada, SMA ada. Ngapain kok nggak bisa masuk? Dia bodoh. Orang itu bodoh, dolim. Dolim Pak. Jangan salahkan saya, kok salahkan. Mari ke hukum. Karena adanya gejolak atau kerancuan yang ada di Desa Pandean hingga masuk ke ruang Komisi 1, maka saya akan lebih intens lagi bagaimana caranya agar supaya warga Desa Pandean itu kondusif. Saya akan lebih intens, akan berkoordinasi dengan Pak Camat atau mungkin dengan Komisi 1 agar supaya mendapatkan bimbingan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak, agar supaya nanti Desa Pandean lebih baik. Terkait nanti kedepannya ini, saya sampaikan tadi, saya tidak bisa menyebut salah satu CV yang akan bekerja sama dengan PT Amkor. Siapapun boleh mengajukan, tapi keputusan bukan di desa, perusahaan yang menentukan. Saya tidak akan mengintervensi perusahaan. Ya, saya akan merekomendasikan CV untuk yang bisa bekerja sama dengan PT Amkor. Tidak menutup semua, tapi saya mengutamakan yang hadir. Terima kasih. Apabila ada kata-kata kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Jadi ini dulu aja loh. Terus sampai pembubaran itu mau mendorong pembubaran ya, kalau sampai pembubaran apa BUMD sampai anu barang itu dirombak dulu, pembubaran dirombak. Ya nggak dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan bisa gitu ya. Terus esnya nah lesing 0 gitu kok iso sampai 0. Jadi kan hafalannya banyak tapi pendapatan ini 0. Apa salah anu apa ya apa? Salah nulis ya. Iya betul. Ternyata ayo keliru jawab. Keliru jawab iki. Sampai no dikon mau apa? Hasil pertemuan ini kan mereka untuk memfasilitasi 4 CV yang ada di sini. Diutamakan. Kira-kira pasca pertemuan ini sampai di desa dalam waktu dekat apa yang dilakukan? Ya kan saya berembuk lagi dengan BPD, dengan orang yang hadir tadi, juga tokoh kiai yang sesepuh lah. Tapi keputusan bukan desa yang menentukan,
desa cuma ngasih rekom, tapi keputusan tetap oleh perusahaan. Saya siap kalau merekom siapapun, gitu. Tapi keputusan itu kan nanti perusahaan yang akan menentukan. Gini. Kertas. Pak, Ya, dari pertemuan ini puas nggak hasilnya? Oh enggak. Ya. Untuk sementara ini kita puas karena Angkor udah jelas beralih ke masyarakat. karena Kemungkinan dan untuk kelanjutannya kita sesuai keinginan kita bersama akan ditampilkan secara legalitas ke masyarakat. Intinya tadi begini Mas, untuk pertemuan tadi tentang kesalahan-kesalahan Pak Lurah sudah mengakui dengan jelas bahwa dia keliru dalam segi pengelolaan, yang mana dalam pengelolaan itu tidak ada income masuk desa, yang di desa. Dan dia sekarang sadar pada intinya siapapun masyarakat nanti secara tidak langsung untuk suatu pengelola awalan limbah yang dari program CSR boleh untuk mengelola. Kan begitu Pak. Jadi tujuan kita seperti itu kan ya. Masyarakat siapapun bisa mengelola atau bisa kerjasama dengan perusahaan itu atas rekomen dari kepala desa. tapi jangan sampai hanya kelompoknya dia saja. Kalau memang kelompoknya dia saja, mungkin hukum itu akan saya lanjutkan. Ya hukum tetap hukum. Ya. Marah-marah kenapa? Loh, karena saya suruh berunding sama orang-orang yang sudah salah 7 tahun. Dia sudah kaya, jadi suruh kerja sama dia, saya tidak mau. Makanya harus diberhentikan semua. Kepala BPD tidak menjalankan fungsi BPD. Jadi terus kepala Bumdes tidak menjalankan fungsi bumdesnya. Dia sudah bodoh karena diangkat oleh Pak Lurah itu karena bodoh sama Pak Lurahnya. Intinya akhirnya sekarang masyarakat kan rugi, untuk kesejahteraan nggak ada sama sekali, dia untuk memperkaya sendiri. Dia harus kalau memang mengacu tadi keputusan itu harus berani memberhentikan kepala BPD, kepala Bumdes, pengurus desa yang nggak pecus itu harus ada keberanian untuk memberhentikan. Kalau tidak ada, kami akan lanjut. Jadi tujuan kita sebagai masyarakat perlu dipahami Mas. Memang masyarakat Pandan sudah dipilah-pilah, kelompoknya sana kelompok sini. Jadi kita ini Mas ke sini itu demi tujuan masyarakat banyak. Demi tujuan masyarakat banyak, karena di situ sudah tidak keberesan, sudah tidak. Iya. Ya intinya begini, melangkah kita sebagai masyarakat menyalahi wewenang. Tujuan kita bukan untuk struktur di dalam pengelolaan limbah PT Amkor itu aja. Gimana aturan desa yang seharusnya kepala desa itu mengganti oknum-oknum yang sudah diganti, itu harus diganti. Jangan sampai kadaluarsa kan begitu. Jangan mendolimi rakyatnya. Karang Taruna diganti kan itu. Termasuk lulusan sekolah SMA sarjana orang Pandan banyak yang nganggur, orang luar yang kerja. Itu kan lurah bodoh namanya. Keputusan ini perlu dipahami Mas. Keputusan ini bukan keputusan yang terakhir. Bukan keputusan yang tapi tak lihat ke belakang Mas. Gimana akan melanjut gimana koordinasi ke desa, misalnya berjalan masih berlawan cuma bicara di sini aja, tidak dibuktikan di desa, yang tidak dibuktikan di desa dengan kejujuran ini, maka tetap dilanjutkan Mas. Karena hukum di Indonesia itu biar tetap berlaku, berjalan sesuai aturan hukum ini Pak, terus dilangsungkan aja.